Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kali ini pembicaraan bertemakan tuduhan yang diarahkan dan ditujukan kepada seorang tokoh salafi oleh si penceramah. Kalau tidak salah ini adalah khutbah Jumat ya. Tapi khutbah Jumat yang berisi caci maki. Bagaimana menggambarkan salafi sebagai agen Yahudi? Ini sudah perang perasaan, perang kata yang diungkapkan dalam bentuk kebencian. Tidak ada lagi nilai objektivitas dalam kehidupannya, melainkan harus membenci salafi, melainkan wajib menjauhkan salafi dari seluruh umat Islam, karena mensinyalir salafi bukan ajaran Islam. Ini yang tumbuh dalam benak orang-orang yang benci salafi. Kalau tidak yaitu mensesatkan salafi, pasti akan melahirkan banyak tuduhan-tuduhan sebagaimana gambaran-gambaran mereka yang benci salafi. Hanya satu ayat, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fa huwa aqrabul taqwa. Jadi yang terjadi di kalangan kita terlalu banyak overdosis. Jadi umat Islam yang overdosis kebenciannya terhadap salafi. Nah, dengan sendirinya ketika mengungkapkan kebenciannya kepada media, itu sudah pasti ada maksud yang terselubung. Sudah sangat politis, bukan lagi masalah agamis. Karena agama dipandang dari sudut, yaitu dirinya, bahwa agama itu miliknya. Orang lain tidak boleh beragama dan tidak boleh berpendapat. Yang berpendapat hanya mereka, dan mereka menganggap sebagai pendapat, yaitu istilahnya sadaqallahul adzim. Artinya yang paling benar, dia mengaku yang paling benar. Bukan Allahnya yang didahulukan, tapi otaknya yang didahulukan. Tapi mari kita simak dulu ya, bagaimana cara orang ini di khutbahnya menyirit-nyirit salafi dalam khutbahnya, kemudian menjelek-jelekkan salafi di dalam khutbahnya. Betapa berpenyakitnya orang ini. Palestina, salafi agen Yahudi, sikap kaum muslimin dan janji kemenangan Palestina. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertempuran yang terjadi menggoncang dunia hari ini antara warga Palestina dengan penjajahnya yaitu Israel menimbulkan banyak prediksi dan sikap. Maka hari ini suatu sikap yang naif dari kelompok salafi, dalam hal ini salah seorang da'inya Bajre, mengatakan bahwasanya Hamas itu bentukan Israel. Perang itu seolah-olah sandiwara saja. Nauzubillah. Salafi
dengan tokoh ulama dunianya pun sejak dahulu tidak pernah menguntungkan Palestina fatwanya. Dulu disuruhnya itu pandangan dari ustadz yang sedang khutbah di Jumat. Jadi khutbah Jumat itu dijadikan ajang fitnah, dijadikan yaitu maki-maki orang di dalam khutbah sesama muslim. Ini sudah wadah Jumatan yang tidak benar artinya, karena membimbing umat, karena menuai kebencian di tengah-tengah umat yang seharusnya mereka diajak bertakwa, mengenal ajaran Islam yang benar, mengenal tauhid yang benar. Justru di dalam khutbah Jumat itu penuh dengan kebencian, menuangkan kebencian. Jadi khutbah Jumat seperti ini jelas sama sekali tidak benar ya, karena isinya memaki-maki, dan kemudian yang lucu menyebut nama seseorang. Yang lebih lucu lagi menyebut Salafi tidak menguntungkan. Rupanya orang ini ketinggalan sejarah, karena yang dibaca sejarah yang datang dari kaumnya, sama yaitu orang-orang yang tidak mengenal sejarah, sehingga banyak sejarah yang diputar balikkan. Kalau kita baca Salafi dahulu kala itu sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang melemahkan barisan pejuang Palestina gitu. Kalaupun ada, itu hanya sebatas wacana yang harus dijawab dengan ilmiah, bukan dijawab dengan kebencian. Seperti Ustadz Bajri tadi itu, menurut saya sih perlu dijawab dengan ilmiah, menunjukkan bukti, bukan sumpah serapa yang tidak jelas, agar benar-benar terarah kepada ceramah yang diinginkan oleh umat Islam. Kalau sebagaimana yang disampaikan oleh khotib Jumat ini, cara menerangkan agama itu hancur agama. Karena pada intinya khutbah Jumat jadi ajang fitnah. Ajang fitnah. Coba kita baca sejarah. Dulu yang mengendalikan perang, bahkan terlibat perang itu, langsung memimpin perang Timur Tengah melawan negara Yahudi, itu Arab Saudi. Jadi Arab Saudi bersama Mesir, bersama Sudan, bersama Libya, bersama Suriah, Irak. Coba Iran pada waktu Safak, semua mereka berada di dalam satu langkah perang sekutu Timur Tengah melawan Zionis Yahudi yang dibantu oleh NATO. NATO ya, dalam hal ini Prancis, Inggris, Amerika dan sebagainya. Ya sudah pastilah Timur Tengah itu babak belur menghadapi senjata-senjata yang datang dari Amerika, Prancis, Inggris ketika membantu negara Yahudi di Palestina. Lah, berdasarkan perhitungan-perhitungan itu, setelah terjadi pemikiran baru di Timur Tengah, ketidakberhasilan mereka menelan korban yang sangat banyak dan sudah bertahun-tahun berperang tidak menghasilkan apa-apa,
melainkan habisnya harta benda dan nyawa ketika itu, sehingga terjadi perubahan peta perang dari perang terbuka tadi itu, yaitu dengan perang politik, karena tidak menyelesaikan masalah juga ketika itu perang yang dihadapi oleh Palestina gitu. Jadi bukan tidak dibantu, jadi orang ini ketinggalan zaman. Nah, perkataan Syekh Nasiruddin Albani ketika itu tentu karena diharapkan Palestina bisa hidup normal. Palestina bisa hidup normal. Palestina itu bisa hidup nyaman. Terus orang yang berbicara seperti Anda berbuat apa dibandingkan oleh negara-negara yang ditempati Salafi tadi? Apakah Anda berbuat untuk Palestina? Berbuat apa itu? Justru mereka ini paling banyak berbuat kalau kita lihat negara-negaranya membantu. Toh pendapat-pendapat ulama Salafi itu berbeda-beda karena mereka bukan mazhab. Berbeda dengan mazhab satu langkah. Ini tidak, ini manhaj. Anda tahu manhaj tidak? Manhaj itu bisa perorangan berpikir beda. Bisa perorangan berbeda, itu namanya manhaj. Anda saja berbeda dengan teman Anda. Jadi disinilah letak yang tidak tepat dari cara berpikir seorang khotib, karena yang diceramai itu adalah umat Islam yang seharusnya mendapatkan siraman rohani, kedalaman beragama, ketajaman dalam bertauhid. Justru hanya mendengar caci maki Anda itu. Ini namanya ceramah caci maki yang tak layak dikhotbahkan di tengah-tengah umat. Fitnah namanya, fitnah besar. Masa khutbah Jumat diisi fitnah? Kan lucu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.